Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan Ananda semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan senang sekali kita bisa kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Nanda. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya tentang teks laporan percobaan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, fungsi, struktur. Nah, kali ini kita akan membahas kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, berikut akan Ibu jelaskan. Silakan disimak ya. Apa itu kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kalimat. Kaidah kebahasaan dapat dijadikan sebagai ciri atau karakteristik suatu teks agar berbeda dengan teks lainnya. Nah, berikut adalah kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau dalam ragam bahasa tulis, kalimat perintah selalu diakhiri tanda seru. Nah, ini adalah contoh kalimat perintah dalam teks laporan percobaan. Kalimat ini biasa kita temukan pada langkah-langkahnya. Aduklah sampai semua bahan tercampur rata. Itu merupakan kalimat perintah karena kalimatnya meminta kita untuk melakukan sesuatu. Oke, lanjut yang kedua, itu kaidah kebahasaannya adalah kata hubung atau konjungsi. Apa itu kata hubung? Kata hubung merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kalimat, antar klausa, serta antar paragraf. Nah, ini contoh dalam teks laporan percobaan. Ini dalam langkah-langkah kegiatan ya. Kita lihat kalimat yang pertama. Cuci terlebih dahulu lidah buaya sampai benar-benar bersih. Kedua, kemudian potong lidah buaya dengan potongan kecil-kecil. Nah, di sini Ibu udah tanda zona merah ya. Kemudian itu merupakan kata hubung yang menghubungkan kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Oke, selanjutnya yang ketiga, kaidah kebahasaannya adalah kata bilangan atau numeralia. Numeralia adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam satu deretan. Nah, berikut contohnya dalam teks laporan percobaan. Siapkan 500 ml air. Nah, silakan Anda perhatikan yang mana yang menunjukkan kata bilangannya. Nah, tepat sekali 500, ya kan? Di situ udah Ibu kasih tanda kuning. 500 itu merupakan kata bilangan. Yang keempat, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Salah satu ciri-cirinya yaitu memiliki imbuhan me. Nah, contohnya memasak itu merupakan kata kerja gitu. Kalau kita masukkan ke dalam kalimat, ibu memasak nasi goreng di dapur. Nah, itu merupakan kalimat aktif. Nah, berikut contohnya dalam teks laporan percobaan dapat kita lihat pada tujuannya. Tujuan dilakukan percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa sabun dapat menarik minyak. Nah, di sini kata menarik merupakan kalimat aktif gitu, kata kerja. Selanjutnya, yang kelima yaitu menggunakan istilah ilmiah. Apa itu istilah ilmiah? Istilah ilmiah adalah yang sudah memiliki kaidah ilmu pengetahuan gitu. Itu namanya istilah ilmiah. Nah, ini contohnya. Buah sirsa mengandung segudang manfaat. Manfaat dari buah sirsa tersebut antaranya baik untuk penderita hipertensi.
Nah, di sini Ibu udah kasih warna kuning untuk hipertensi. Nah, apa itu hipertensi? Ya, kalau kita biasanya sehari-hari sering menyebutnya darah tinggi. Ibu saya ada penyakit darah tinggi gitu. Itu yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Tapi ketika kita menulis sebuah teks laporan percobaan, kita harus menggunakan istilah ilmiahnya, yaitu hipertensi. Kita tidak boleh menggunakan darah tinggi begitu. Nah, demikianlah Ananda kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ada 5, dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat diserap dengan baik dan Ananda dapat memahaminya. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini dengan sebuah quotes yang Ibu kutip dari Malcolm X. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan diri sejak hari ini. Jadi, tetap semangat apapun keadaan saat ini, apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, sesulit apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, kita harus tetap semangat dalam belajar, kita harus memiliki niat yang tulus untuk belajar dan tetap berpikiran positif. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.